Selamat pagi pemirsa. Pengawasan oleh publik di negeri ini dijamin konstitusi. Begitu juga bentuk pengawasan lewat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sayangnya, jaminan perlindungan oleh konstitusi itu masih kerap diinjak-injak, terutama ketika pihak yang dikritik merupakan penguasa, aparat, atau teman dekat mereka. Salah satu yang terbaru adalah pemberedelan lagu karya band Sukatani dengan judul Bayar Bayar Bayar, yang mengungkap perilaku oknum polisi yang gemar memeras atau menerima suap. Diduga ada intimidasi dari dua polisi yang mendatangi mereka. Personel band Sukatani tiba-tiba menghapus lagu itu lalu merilis video permintaan maaf kepada pihak kepolisian. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di edisi hari ini, Senin 24 Februari 2025 dengan tema Lindungi Kebebasan Berekspresi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Duduk di sini nggak dibayar? Gratis. Oh, gratis. Ini untuk kesekian kalinya kita kembali lagi ke masalah dasar ya. Bagaimana kebebasan berpendapat, berekspresi itu diduga sudah mulai tidak lagi bebas, sebebas-bebasnya. Apa yang mau disampaikan editorial dengan tajuk Lindungi Kebebasan Berekspresi ini, Kang Ade? Ya, kebebasan berekspresi adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Dan kebebasan berpendapat, kemudian berkumpul, berserikat, ini dijamin dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Selain itu pula penegasan bahwa kebebasan berekspresi itu dijamin oleh undang-undang, ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana itu disebutkan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan kebebasan berekspresi ada bagian dari di dalamnya. Dan itu dijamin. Nah, kemudian yang lebih khusus lagi ada peraturan khusus, yaitu peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar penegakan HAM dalam tugas-tugas kepolisian. Di situ disebutkan bahwa aparat kepolisian berkewajiban untuk melindungi HAM, melindungi, memajukan, menghormati HAM. Jadi detail sekali dalam peraturan Kapolri itu. Artinya jelas bahwa klarifikasi dari 4 aparat Polda Jateng terhadap personil band Sukatani ini mencemaskan personil Sukatani, sehingga kemudian lagu Bayar 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 ini kemudian di take down dan personilnya menyatakan permintaan maaf. Dan ternyata meskipun pada hari Sabtu kemarin personil Sukatani secara kelembagaan menyatakan bahwa mereka sekarang sudah merasa aman, tetapi faktanya dalam pentas musik tadi malam di Gedung Korpi di Slawi, Tegal, ketika audiens, ketika pengunjung meminta, ketika penonton meminta bayar-bayarnya harus disenandungkan, harus dinyanyikan, mereka memilih tidak menyanyikan. Dan setelah acara itu, ketika para wartawan menunggu, akan meminta keterangan dari Sukatani, mereka tidak satupun personil yang keluar untuk menyampaikan alasan kenapa lagu Bayar-Bayar tidak dinyanyikan. Artinya bahwa ini perkara masih panjang, perkara ada persoalan rasa aman, ada persoalan ketakutan di negeri ini, dan ini membuat semakin gelap Republik ini. Kalau melihat atau meneliti lirik dari lagu Bayar 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 itu ya, Kang Ade, itu memang kalau kemudian kita menggunakan kacamata kuda, itu kita bisa lihat menghina atau mengecam institusi polisi, karena memang dikatakan kalau mau apa bayar, kalau mau apa harus bayar. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian itu masuk ke dalam delik penghinaan atau seperti apa? Karena kan namanya kebebasan berekspresi ini harus hati-hati juga dengan masuk ke dalam ujaran kebencian atau hinaan. Bagaimana Kang Ade? Ya, kalau saya cermati ya secara analisis konten, diksi-diksi ataupun lirik dalam lagu Bayar-Bayar itu tidak ada ujaran kebencian di situ, dan juga tidak ada ujaran-ujaran yang sifatnya sara misalnya, seperti yang dilarang dalam undang-undang. Yang ada hanyalah menyampaikan fakta-fakta bahwa ketika bikin SIM harus bayar, ketika ditilang harus bayar, masuk polisi harus bayar polisi. Nah, ini kan fakta-fakta yang memang sudah terjadi. Meskipun itu oknum. Meskipun itu oknum, dan dari pihak kepolisian juga penegakan terhadap polisi-polisi yang nakal juga itu seringkali dilakukan. Tapi ini kan disampaikan dalam sebuah lagu, dan ini merupakan
karya seni ini merupakan bagian dari peradaban yang memang harus dijunjung secara tinggi-tinggi. Kalau kita lihat di dalam editorial juga bukan hanya lagu itu ya yang dibahas sekian waktu yang lalu, Desember tepatnya, ada pelukis Yos Suprapto yang gagal memamerkan karyanya. Kalau saya melihat gambar-gambarnya, memang untuk pihak yang tertentu itu akan sangat menyakitkan begitu kalau gambar itu atau lukisan itu tayang. Pertanyaannya adalah apakah kemudian memang akhirnya represi itu sudah kembali hadir di Indonesia. Kalau kita ingat di zaman Orde Baru, kita bicara seperti ini, jangan-jangan nanti pulang entah Kang Ade atau saya yang hilang begitu kan dulu ya. Nah ini apakah kembali sudah ada represi di Republik ini atau seperti apa Kang Ade? Ya, indikasi memang sudah terlihat ya ketika klarifikasi terhadap Ben Sukatani. Ini kan bagian dari bagaimana kemudian represi itu hadir ya, meskipun dari pihak kepolisian membantah. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit menjamin bahwa polisi tidak anti kritik. Dan kami akan mengundang katanya begitu Ben Sukatani untuk menjadi duta Polri. Artinya dari sisi pemimpin tertinggi kepolisian ini mengapresiasi lagu tersebut dan polisi beliau menyatakan polisi tidak anti kritik. Baik, kita akan bahas ini Kang Ade dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 24 Februari 2025. Lindungi kebebasan berekspresi. Lindungi kebebasan berekspresi. Pengawasan oleh publik di negeri ini dijamin konstitusi. Begitu juga bentuk pengawasan lewat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan hak tersebut, publik bisa melontarkan kritik kepada aparat hingga penguasa lewat berbagai medium demi mendorong penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sayangnya, hingga hari ini, jaminan perlindungan oleh konstitusi itu masih kerap diinjak-injak. Terutama kita pihak yang dikritik merupakan penguasa, aparat, atau teman dekat mereka. Sebagai contoh, pada Desember lalu, pelukis Yos Suprapto gagal memamerkan karyanya di Galeri Nasional Indonesia. Alasan yang disebutkan pemerintah dan pihak galeri antara lain, lukisan seniman senior asal Yogyakarta itu terlalu vulgar, melanggar norma sosial, hingga tidak sesuai tema. Faktanya, lukisan-lukisan Yos Suprapto menyindir seorang mantan presiden. Lalu, kenapa bukan alasan tersebut yang dipakai untuk membredel karya Yos Suprapto? Karena dalih itu tidak bisa dibenarkan menurut ketentuan konstitusi dan undang-undang. Kini, yang terbaru, pembredelan lagu karya Ben Sukatani yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Meski tidak secara langsung terjadi, lagu tersebut pada intinya mengungkap perilaku polisi, atau tepatnya oknum polisi yang gemar memeras atau menerima suap. Seperti kebetulan, dalam beberapa bulan belakangan terdapat sederet peristiwa kasus pemerasan yang dilakukan anggota polisi. Mulai dari pemerasan terhadap Supriyani, guru yang dituduh menganiaya siswanya, hingga yang paling heboh, pemerasan terhadap sejumlah warga negara Malaysia. Setelah beberapa lama memperdengarkan lagu mereka di media sosial, personel Ben Sukatani tiba-tiba menghapus lagu itu lalu merilis video permintaan maaf kepada pihak kepolisian. Rupanya, 2 polisi dari Polda Jawa Tengah sempat mendatangi Ben Sukatani untuk meminta klarifikasi. Pihak Polda Jateng membantah polisi melakukan intimidasi. Bantahan yang rupanya tidak diterima publik sehingga bukannya mereda, lagu Bayar, Bayar, Bayar justru semakin menggema. Kasus-kasus pembungkaman berpendapat dan berekspresi semakin menunjukkan kegagapan penguasa dan aparat dalam merespons kritik pedas. Alih-alih berperilaku bijak menerima tamparan kritik, kemudian melakukan perbaikan, mereka malah menyalahkan pengkritik. Mereka lupa
Tugas mereka sebagai penyelenggara negara ialah menyerap aspirasi dan memahami kesulitan rakyat agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Ketika tugas itu sudah dilakukan dengan baik, tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk memberikan apresiasi pun. Jangan berharap mendapat pujian, apalagi hadiah bagi aparat yang menegakkan hukum dengan adil, karena itu memang sudah menjadi tugas mereka. Bahkan ada adagium yang menyebutkan bahwa menerima sesuatu sebagai imbalan menegakkan keadilan lebih condong ke tindakan pemerasan, bukan hadiah. Kita sebagai bangsa patut berbangga ketika publik bersedia dan mampu memberikan pengawasan ketat pada penyelenggaraan negara. Tanpa koreksi publik, selamanya bangsa ini akan terpuruk dalam keterbelakangan dan tenggelam dalam kubangan korupsi. Maka, kelola kritik dan kebebasan berekspresi itu dalam koridor untuk menyehatkan bangsa. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, ini bayar nggak Bung Leo? Nggak ya? Gratis Pak, gratis. Oh gratis, oke. Kalau saya bilang bahwa oknum-oknum itu perlu dimagelangkan saja, salah lagi. Karena buktinya para menteri yang sudah dimagelangkan menanggapi tentang kabur aja dulu ada yang aneh-aneh. Di mana nasionalismemu? Kabur aja jangan balik lagi. Kau yang gelap bukan Indonesia. Nah yang begini ini bingung saya. Mau dikemanakan ini oknum-oknum yang sensi terhadap kritikan. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan setiap orang bebas berpendapat. Nah, sudah dikatakan oleh Kapolri, tidak ada masalah dengan lagu itu. Hanya memang oknumnya aja yang sensi. Mereka mendatangi dengan alasan untuk klarifikasi. Buktinya mereka minta maaf dan mereka cabut semua itu lagu. Dan oknum Novi juga yang Novi sebagai penyanyinya juga jadi dipecat juga dari jadi sebagai guru. Sekolahnya. Saya menyarankan ini agar oknum-oknum yang seperti ini mungkin ya kalau disekolahkan ke sekolah kepribadian atau ada sekolah tentang kesabaran, jangan sampai seperti ini lagi. Dulu ada kritikan lewat mujab, coretan-coretan moral, dan itu ujung-ujungnya oleh kepolisian dilakukan diadakan kompetisi. Nah untuk lagu-lagu yang mengkritisi dikompetisikan saja biar adem. Jadi jangan terlalu sensi lah bapak-bapak polisi itu, karena orang udah umum itu lapor kehilangan ayam, yang hilang sapi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran terakhir buat oknum kepolisian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menjadi menarik Kang Ade kalau kemudian saya berpikir beginilah. Kalau memang kritikan itu ternyata tidak benar, kan pasti masyarakat tidak mau juga mendengarkan lagu itu misalnya kalau kita fokus di lagu. Artinya kalau memang ternyata itu benar, ya berbenahlah dirinya. Kapolri sudah mengatakan tidak ada masalah tadi kata Pak Ondo. Lalu yang menjadi masalah apakah seluruh yang lain yang sensitif ini atau seperti apa?
Ya, publik itu memiliki akal sehat dan hati nurani. Dan akal sehat dan hati nurani publik ini selalu menang ya dalam berbagai isu-isu yang memang menjadi perhatian publik ya. Dan termasuk lagu ini juga. Lagu ini juga andaikan katakanlah liriknya ini mengandung fitnah, kemudian juga ujaran kebencian, atau ya isinya bohong gitu kan. Itu pasti ada perlawanan dari publik. Dan publik akan antipati. Tetapi kan ini kan mendapatkan dukungan dari publik. Berbagai demo-demo di seluruh daerah, demo Indonesia Gelap. Ini lagu ini menjadi pemantik energi untuk melakukan bagaimana di negeri ini perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ini harus betul-betul ditegakkan. Kalau kita lihat Kapolri yang sudah mengatakan dengan tegas tidak ada masalah dengan lagu ini, harusnya itu adalah harapan atau sinar cahaya terang bagi kita bahwa pemerintahan ini tidak anti kepada kritik. Tapi apa benar demikian? Kita harus jeda dahulu. Kang Ade dan Musa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang kita bisa pesankan supaya kemudian masyarakat itu tidak menjadi ketakutan? Karena ketika Sukatani ini diperlakukan seperti ini walaupun kemudian diralat, tapi kan masyarakat bisa merasa, wah kalau gitu zaman sekarang ini kita harus hati-hati bicara nih. Karena bisa-bisa nanti kita disukatanikan katanya gitu. Bagaimana? Ya, yang pertama harus kita yakini bahwa harus kita tegaskan bahwa kebebasan berpendapat termasuk juga kebebasan berekspresi itu adalah kebebasan yang paling asasi dalam kehidupan umat manusia ya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM, di situ disebutkan bahwa ketika polisi melakukan tugas-tugas kepolisian itu harus betul-betul menghargai HAM, menghormati HAM. Di situ disebutkan bahwa ada upaya perlindungan, kemudian juga menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Artinya bahwa tugas kepolisian selain menegakkan ketertiban, tetapi juga polisi juga harus memberikan rasa aman kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi jelas dalam peraturan Kapolri sendiri harusnya polisi ini memberikan jaminan bagaimana masyarakat ini merasa terlindungi, merasa aman dari berbagai tekanan seperti itu. Dan dalam kasus lagu Sukatani ini, lagu Bayar ini kita berharap tidak boleh terjadi lagi. Dan personil Sukatani ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga setelah kemudian diklarifikasi dan mereka mencabut lagu itu dan menyampaikan permohonan maaf kepada kepolisian. Dan kemudian dari pihak sekolah di mana Novi Indriati ini vokalis Sukatani kemudian dipecat dari sekolah dengan alasan karena penampilannya ketika di panggung tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan itu pemecatan tidak ada surat teguran, tidak ada surat peringatan. Nah ini saya kira merupakan sebuah rangkaian bagaimana intimidasi, bagaimana tekanan terhadap band Sukatani ini betul-betul terlihat di ruang publik seperti itu. Kalau kita melihat di demo beberapa hari yang lalu ya, mahasiswa demo dan dihadapi oleh Menteri Sekretaris Negara. Itu ada komunikasi di situ dan saya melihat itu contoh yang baik bagaimana pemerintah menanggapi kritik. Kalau kemudian kita melihat ada oknum kepolisian yang mendatangi personel Sukatani, apakah kita bisa minta kepada Kapolri untuk kemudian benar-benar menyadarkan jajarannya? Siapa tahu Pak Kapolrinya memang baik, tapi ya di bawahnya ini yang terlalu sensitif. Bagaimana, Kang? Ya, kita berharap Kapolri tidak hanya statement ya, tidak hanya statement di media, tetapi seyogianya diadakan pertemuan langsung, ketemu langsung dengan personel Sukatani, bahwa pihaknya sebagai pimpinan juga secara institusional ini menjamin bagaimana Sukatani berkarya. Dan ini merupakan hal yang sangat baik kalau misalnya ada pertemuan antara Kapolri dengan seluruh personel band Sukatani, sehingga betul-betul band Sukatani merasa aman, merasa terlindungi, dan merasa mereka memiliki kebebasan untuk berekspresi. Dan saya yakin mereka tahu batas-batas seperti apa kepatasan dalam berkarya. Dan kita percaya bahwa seniman memiliki hati nurani. Hati nurani inilah yang membatasi, yang memberikan, yang menjaga bagaimana kepatutan itu harus dijaga. Seperti itu. Kita harap negara kita tetap menjunjung tinggi hukum dan juga tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Kang Ade Alwi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, kita sebagai bangsa patut berbangga ketika publik bersedia dan mampu memberikan pengawasan ketat pada penyelenggaraan negara. Tanpa koreksi publik, selamanya bangsa ini akan terpuruk dalam keterbelakangan dan tenggelam dalam kubangan korupsi. Maka kelolalah kritik dan kebebasan berekspresi itu dalam koridor untuk menyehatkan bangsa. Saya Leonard Samosya berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini.
terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.